eh, bahwasanya poligami itu syariat yang zalim. Kalian nih itu karena kita melihatnya dari sudut pandang hawa nafsu kita, ya, dari sudut pandang hawa nafsu kita. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang syariat, maka itu merupakan kemaslahatan, ya, merupakan kemaslahatan. Tapi kita ingat, kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ketiga. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa adil, fawahidah, nikah satu aja. Sehingga tidak ada agama yang memerintahkan kita untuk hanya menikahi satu wanita kecuali agama Islam. Di sini dikatakan, fa in khiftum alla ta'dilu, dan saya yakin setiap kita lebih takut atau biasanya lebih takut atau lebih banyak khawatirnya sehingga menikah udah satu aja, ya, udah menikah dengan satu wanita saja, ya. Itu adalah alasan terbesarnya, karena kita takut tidak bisa berbuat adil. Karena kalau kalian memilih untuk menikah lebih dari satu orang, lebih dari satu wanita, berarti tugas kalian juga, hisab kalian juga akan semakin panjang. Nah, kemudian berikutnya, sebagai seorang istri, tugasnya adalah pertama untuk menjadi wanita yang salehah. Kemudian jadi wanita yang qanitah. Apa itu qanitah? Qanitah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjadi wanita yang hafizatun lil ghaib, yang dapat menjaga rahasia suaminya ketika sedang tidak ada di rumah atau ketika tidak ada di sisi kita. Udah. Bahkan kalau kita ditanya sebenarnya apa sih tugas suami, apa sih tugas istri? Sebenarnya ya ikhwan sekalian, tugas suami itu banyak. Ngasih nafkah, bekerja, mencari nafkah, kemudian menjadi teman bagi istri, menjadi sahabat bagi istri, menjadi teman ngobrol, ya, menjadi ayah juga. Ya, karena kita ambil wanita tersebut, ambil istri kita dari ayahnya atau dari ibunya, kita harus berperan jadi orang tuanya juga. Kita harus jadi pendidik. Banyak sekali tugas seorang laki-laki. Bahkan sebenarnya ini yang perlu antum tahu. Memasak, membersihkan rumah, benerin rumah, menjaga kebersihan rumah, itu sebenarnya semuanya tugas suami. Ya, ya. Sandang pangan itu semuanya sebenarnya tugas suami. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah itu tugas suami. Membersihkan rumah itu sebenarnya tugas suami. Lah terus tugas istri apa, Ustaz? Tugas istri satu, membuat suami ridho. Udah. Kalau suami ridho, istrinya memasak, masaklah. Kalau suami ridho, rumahnya bersih, ketika suami pulang kerja rumahnya bersih, bersihlah rumah. Ketika suami ridho, istri berpenampilan indah, harum, dan sebagainya, maka lakukanlah itu. Tugasnya suami semua, yang di rumah semuanya tugas suami. Ya. Maka di antara tugas suami, lihat istrinya cuci piring, bantu. Lihat istrinya masak, tanya ada yang bisa dibantu nggak? Seperti itu. Kalau tugasnya istri apa? Suami melakukan sesuatu yang diridhoi oleh suaminya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali suaminya pengen, maka itu kalau suaminya adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, insya Allah dia tidak benar dengan sebenar-benarnya tauhid, dan dia juga bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka dia tidak akan menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, seperti hal-hal kesyirikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Kemudian kita kembali kepada ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, nah, ketika ada pertikaian, ya, maka hendaknya setiap dari pihak suami ataupun pihak istri, tapi ini dengan syarat pertikaian tersebut sudah tidak bisa diselesaikan antar suami dan istri, maka apa yang harus kita lakukan? Setiap kita, baik itu dari suami ataupun istri, mengutus pihak yang dapat dipercaya, ya. Dan di sini ada catatan, kalaupun kita sampai kepada tahap itu di mana kita melibatkan orang lain, maka yang kita pentingkan adalah islah. Apa itu islah? Perdamaian, kebaikan, itu yang kita prioritaskan, yang kita kedepankan, ya. Itu yang menjadi prioritas kita.
Namun yang menjadi catatan besar di sini juga, sebisa mungkin permasalahan yang terjadi di rumah itu jangan sampai keluar dari rumah. Jangan sebagai suami dikit-dikit sambat di story WA. Jangan sedikit-sedikit sebagai suami sambat di story Instagram. Jangan juga sebagai istri sedikit-sedikit sambat di media sosial dan seterusnya. Enggak, kalau ada masalah selesaikan berdua. Dan ini membuktikan bahwasanya komunikasi mereka itu bagus, ngomongnya nyambung. Itu kalau apa? Segala permasalahan diobrolkan bersama di rumah. Tapi kalau sedikit-sedikit sambat di sosial media, ini malah kita ragu. Ini sebenarnya ada obrolan nggak nih antar suami istri? Ini komunikasi suami istri itu gimana sih? Permasalahan yang seharusnya cuma suami istri yang tahu kok keluar, jangan tetangga, orang beda pulau, beda negara juga tahu. Itu ya seharusnya ketika kita berkaitan dengan permasalahan di dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya adalah mentaati atau menaati Allah, menaati Rasulnya, dan juga menaati ulil amri. Itu ada dua macam. Ada ulil amri dalam yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang sah. Kemudian berikutnya adalah ulil amri dalam urusan agama. Maka dalam hal ini yang dimaksud adalah para ulama. Kecuali jika mereka menyuruh kita kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Sebagaimana kaidah yang mengatakan la ta'ata fi makhluk fi ma'siyati al-khaliq. Untuk ketika bermuamalah dengan makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu melihat ayat ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kemudian di sini Allah tidak berfirman wa atii'ul ulil amr, akan tetapi Allah berfirman wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa hikmah daripada ucapan ini? Yaitu apa? Ketaatan kita kepada ulil amr, kepada pemimpin, kepada pemerintah itu harus berdandaskan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Bagaimana Allah memerintahkan kita taat kepada pemerintah, kita lakukan. Bagaimana perintah Rasulullah dalam hal ketaatan kepada pemerintah, kita lakukan. Itu maksudnya. Ya, itu adalah maksudnya. Kemudian, jika tidak ditaati, ya, untuk apa Allah mengutus para rasul? Coba kita lihat ayat ke-64 dan juga ayat ke-65. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami, yaitu Allah, mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Rasul bilang A, kita lakukan A. Jangan Rasul bilang A, kita lakukan Z. Rasul bilang C, kita lakukan G. Tidak boleh. Rasul perintahkan A, lakukan A. Rasul perintahkan B, lakukan B. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Belajar. Ya. Dengan cara belajar. Pelajari Al-Quran sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Pelajari hadis-hadis Nabi SAW di waktu-waktu lainnya. Dan harusnya kita sebagai syabab, kita sebagai pemuda, menjadikan proses belajar itu sebagai prioritas. Meskipun kita sibuk bekerja, meskipun kita sibuk kuliah sendiri itu belajar. Anggaplah kita kuliah untuk ilmu-ilmu duniawi, kuliah teknik, kuliah sains, kuliah matematika, fisika, biologi, arsitektur, dan seterusnya. Tetap di dalam hidup kita harus ada porsi untuk belajar agama. Kenapa? Agar kita tahu bagaimana cara mentaati Rasulullah SAW dan ketaatan seperti apa yang perlu kita lakukan dan apa-apa saja perintah yang perlu kita taati. Itu di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita butuh ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, itu namanya jahil atau namanya kebodohan. Dan asas keilmuan kita haruslah berdasarkan dengan nas-nas syar'i, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didukung dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan atba' at-tabi'in, juga penjelasan daripada ulama-ulama Rabbani. Ingat, ulama Rabbani bukan tukang ngibul,
Tukang ngibul itu seperti apa? Orang dikit-dikit bicara, saya bermimpi begini. Dia siapa? Orang-orang menjadikan mimpi sebagai dalil. Lalu dia mengatakan, loh, Rasulullah juga menjadikan mimpi sebagai dalil. Itu Rasul, bukan kamu, bukan Anda. Karena ketika ada seseorang yang berdalil atas amalnya dengan mimpi, maka pilihannya dua. Imma dia merendahkan Rasul, yaitu merendahkan para nabi dan Rasul, atau dia meningkatkan derajat dirinya setara dengan nabi dan Rasul. Dia siapa? Ya. Kalau misalkan dia berdalil dengan mimpi, oh saya mimpi ketemu Rasul, saya mimpi di dalam mimpi saya begini, atau saya berjumpa dengan Rasul dengan tidak mimpi, ya gimana kita bisa percaya mereka? Kalau yang bermimpi adalah Rasul, yang bermimpi adalah Nabi, kemudian diriwayatkan mimpi tersebut oleh para perawi-perawi yang fiqh, perawi-perawi yang dapat dipercaya, maka yang melegitimasi mereka atau mengakui mereka adalah Allah dan Rasulnya. Ya, yang mengakui atau membenarkan mimpi Rasul tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar itu menjadi wahyu, itu bisa menjadi dalil. Lah kalau kita yang mimpi, lalu kita mimpi ketemu Rasul, katanya sholat asar kalau 4 rakaat kurang zen, nambah satu lagi, loh ente siapa? Atau misalkan kita berkata, ini mimpi ketemu Rasul, kata Rasul dalam mimpi saya, ya dalam mimpi saya kata Rasul, saya harus melakukan ini di kuburnya ini. Nah itu siapa? Ya, maka orang-orang yang berdalil dengan mimpi selain daripada mimpi para Rasul dan para Nabi dan Rasul yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang fiqh, ya perawi-perawi yang bisa dipercaya, dan itu memang bisa menjadi dalil, maka pilihannya sebagaimana tadi disampaikan dua. Imma dia memposisikan dirinya seperti Nabi dan Rasul, dan itu tidak mungkin. Yang kedua, dia merendahkan Rasul, para Nabi dan Rasul, seolah-olah dia berada di derajatnya dia. Atau para Nabi dan Rasul sederajat dengan orang tadi. Ya. Maka dari itu di dalam beragama, landasan kita haruslah Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar fikih, kita belajar dari para ulama yang landasan ilmu mereka adalah dalil, bukan ngibul, bukan mimpi, bukan khayalan, bukan khurafat, bukan takhayul. Ya, ini adalah tugas kita sebagai seorang pemuda muslim. Kemudian ganjaran taat, ya, dan juga ada tafsiran untuk tafsiran orang yang diberi nikmat. Kita lihat ayat ke 69. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yuti'illaha wa rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, maka mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Ya, dan betapa baiknya teman atau orang yang bersama mereka. Kemudian poin terakhir adalah ketika terjadi keadaan penting atau genting, jangan mudah menyebarkan berita sembarangan. Kita lihat ayat ke-80, ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal amni awil khawfi ada'u bih", dan mereka ini adalah orang-orang yang kalau datang maupun yang buruk, mereka apa? Ada'u bih, dengan mudah menyebarluaskannya, ya. Walau radduhu ila rasul, ya. Di sini dikatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya kabar tersebut diberikan kepada orang yang punya otoritas, ya, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu, maka kabar-kabarnya itu bisa mendapatkan legalitas, atau kabarnya itu bisa menjadi kabar resmi sehingga tidak perlu menjadi hoax, tidak perlu menjadi kabar-kabar yang tidak valid sumbernya. Ya, itu adalah ya seperti kalau ini biasanya kalau anggapan orang bahwasanya sekarang itu sumber penyebaran hoax terbesar adalah, anggaplah sebagaimana kata orang, adalah grup WhatsApp. Ya, maka dari itu sekarang sama dengan ketika misalkan bahwasanya di antara sifat buruk seseorang adalah
Dia membicarakan segala sesuatu yang dia dengar. Nggak peduli mau itu benar, mau itu enggak, dia omongin semuanya. Itu adalah sifat yang buruk yang harus kita tinggalkan. Begitu juga jari kita. Jangan latah, jangan mudah menyebarkan kabar. Kalau kita tidak bisa memastikan kabar tersebut benar atau tidak. Apapun itu, baik itu kita rasa benar ataupun kita rasa salah, kita cari dulu, baru kemudian kita sebarkan. Jadi itulah amanat ilmiah dan juga yang dilakukan oleh para salafus soleh, generasi terdahulu umat ini. Mereka tidak akan mudah, bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka dengar hadis, mereka akan bilang apa, mana riwayatnya, atau kamu dapat dari mana, ya, kemudian ya mereka akan pertimbangkan dulu perawinya siapa yang meriwayatkan, habis itu mereka cari ya apakah hadis tersebut benar atau tidak, baru kemudian mereka mengajarkannya atau menyampaikannya kepada orang, menyampaikan kepada orang lain. Yang kemudian yang terakhir di sini adalah keutamaan jihad dan juga berhijrah di jalan Allah pada kesempatan yang lalu, yang mana di sini perintah untuk mengambil persiapan dan waspada. Maksudnya apa? Kalau kita perang itu tidak bertindak bodoh. Maksudnya kita harus ada persiapan, kita harus punya bekal dan seterusnya. Kemudian berjihad merupakan tanda kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Kenapa? Kalau kita sudah memang ingin berjihad di jalan Allah, maka yang kita korbankan adalah harta, keluarga, dan juga nyawa. Sehingga orang-orang seperti ini adalah benar-benar orang yang cinta kepada akhirat lebih daripada cintanya kepada dunia. Kemudian jika kematian itu pasti, maka untuk apa kita takut dan kabur dari kematian? Ya, kalau kematian itu sudah pasti datang, untuk apa kita khawatir? Yang kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita mati. Itu yang perlu kita khawatirkan. Siapa di sini yang mau kalau kita mati dalam keadaan apa? Misalnya kita mati dalam keadaan mendengarkan musik atau mati dalam keadaan bernyanyi. Mana? Kita kasih dua pilihan deh. Mana yang lebih kita ridhoi? Kita mati dalam keadaan mendendangkan lagu-lagu atau kita mati dalam keadaan melantunkan ayat Al-Quran? Pilih salah satu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang kedua, bukan yang pertama. Kemudian siapa di sini yang pengen mati ketika bilang skak, atau mati sambil berjudi? Siapa yang mau? Mati lagi berzina? Siapa yang mau? Enggak ada. Nah, dari itu enggak penting kapan kita mati, yang penting bagaimana kita mati. Itu. Kemudian berikutnya adalah ingat bahwa bumi Allah itu luas. Kalau kita tinggal di suatu tempat, kita tidak bisa bebas beribadah kepada Allah, tidak bisa bebas mentauhidkan Allah, pindah. Syariat hijrah tetap akan berlaku meskipun hijrahnya bukan ke kota Madinah. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, syariat ini sudah terputus. Nah, kemudian Allah sudah menjamin bagi yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas serta keluasan rezeki. Karena apa? Dia meninggalkan tanah kelahirannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah azab bagi orang-orang munafik. Singkatnya, Allah menyamakan posisi orang munafik dengan orang-orang kafir. Ya, karena dalam ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah keraknya neraka. Tahu kerak ya? Intip ya. Keraknya bagian yang terbakar yang paling bawah dan neraka, itu adalah tempatnya orang-orang munafik. Dan kemudian di antara ciri-ciri orang munafik ya sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-142. Ya, dalam ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu berusaha membohongi Allah, berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wal billah. Kalau mereka itu bangun untuk melakukan salat, bangunnya itu apa ya bahasanya itu? Malas-malasan, tidak bersemangat. Kemudian kalaupun mereka bangun dengan cepat itu karena ada alasan tertentu, pengen dilihat istrinya, pengen dilihat calon mertuanya, pengen dilihat Pak RT atau siapapun, atau pengen lihat temannya. Karena kalau nggak ada temannya nggak akan berangkat misalnya. Wala'iyadzubillah, kita mohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini. Kemudian juga di antara sifat orang munafik adalah mereka sedikit mengingat Allah. Ya, dan akan tetapi selama mereka masih hidup, mereka masih bisa bertaubat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan dia memperbaiki amalnya, wa atasamu billah, ya, kemudian juga meminta perlindungan kepada Allah, wa akhlasu, ya,
wa akhlasu dinahu, ini mengikhlaskan dirinya kepada Allah ketika dalam beragama. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka menjadi bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Tapi ingat, meskipun orang yang malas sholat, belum tentu dia orang munafik. Cuma di antara ciri kemunafikan adalah dia malas sholat, kemudian dia ingkar janji dan seterusnya. Meskipun banyak juga orang mukmin yang tersifati dengan sifat nifak, tapi belum tentu dia adalah orang munafik. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tafsir dari juz yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Kita kembalikan kepada Mas Sahrul sebagai moderator. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Haris. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktunya untuk mendapatkan kesempatan pada pagi hari ini. Semoga dengan tadi kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian dari saya, misal ada salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.